Jamendo.com. Chapter 23-24. Puncak Petir Ungu. Itu adalah kediaman murid sejati Fang Qingsui. Begitu dia menjadi murid sejati, dia membunuh 8 murid pelataran luar. Para tetua menghukumnya, tapi itu bukan hukuman yang sebenarnya. Jamendo.com. Dia adalah orang yang tidak bisa diprovokasi. Begitu 3 kata, puncak petir ungu, keluar dari mulut Fang Han, warna wajah semua orang segera berubah. Terutama pasangan pangeran dan putri kekaisaran Dade itu, wajah mereka sangat berubah, dan mulai berbicara dengan tenang di antara mereka sendiri. Yang paling canggung adalah Pangeran Bao, serta murid pelataran dalam yang baru saja mengirimkan pedang terbang. Pangeran Bao telah dikalahkan oleh Fang Han, garis darah panjang di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan semua muka. Mengambil jimat penghenti darah giok dari dadanya, dia diam-diam menghentikan aliran darah. Pangeran muda dari kekaisaran Dade ini mendengus dingin, cahaya menyeramkan melintas di matanya. Dari matanya, kebenciannya yang luar biasa terpancar. Adapun murid pelataran dalam yang pedang terbangnya diambil, mereka awalnya akan marah, dan segera bergerak, tetapi setelah mendengar 3 kata, puncak petir ungu, mereka segera menunjukkan banyak keraguan. Pada saat ini, seorang wanita muda, tampaknya berusia sekitar 20 tahun, berbicara, pedang angin roh, murid saudaraku adalah hidupnya. Pemberian itu oleh para tetua adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali. Tinggi tingkat atas telah membunuh banyak iblis dan iblis, saya harap Anda dapat mengembalikannya. Kalau tidak, saat kita keluar untuk berlatih kali ini, itu akan sangat berbahaya. Aku khawatir tampaknya, kita bisa jatuh ke dalam kelompok iblis. Baru saja, saudara laki-laki saya melakukan langkah sembrono, tetapi itu hanya masalah kecil. Sebagai kelompok yang akan pergi keluar dan mengalami masalah besar membunuh iblis, dapatkah saudara murid Fang mengabaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada saudara murid Fang atas nama saudara murid saya. Gadis ini jelas merupakan murid pelataran dalam, karena kultivasinya agak tinggi. Dia memiliki wajah seperti teratai, alis seperti pohon willow, dan sosok yang anggun, terutama kakinya yang panjang. Lehernya seputih salju, kedua matanya tampak lembab seperti air, meskipun kadang-kadang, cahaya halus melintas. Dia memiliki sikap seorang pemimpin. Murid kakak perempuan, Mo. Setelah melihat gadis itu meminta maaf, murid-murid kekaisaran Dade itu tampaknya menjadi malu. Mereka akan menjelaskan, tetapi kakak perempuan murid Mo melambaikan tangannya, dan mereka menghentikan kata-kata mereka. Matanya menatap Fang Han, dia meminta maaf lagi. Gelombang penindasan juga menyapu, seolah-olah dia juga tertarik dengan rahasia di tubuh Fang Han. Gadis ini sangat kuat. Dibandingkan dengan guru Bai Hai Chen, itu tidak lebih buruk. Sepertinya dia adalah ahli tingkat ke-10, transformasi dewa. Saat ini, dia mencoba memaksaku untuk mengembalikan pedang terbang, untuk kembali atau tidak. Namun, hal-hal yang disegel di peta mata air naga kuning tersembunyi, tampaknya tidak bisa dikeluarkan. Jika saya mengungkapkannya, saya khawatir saya akan segera dibunuh. Sekali lagi, satu lingki, seberapa berharganya itu? Jika saya hanya dengan santai mengembalikannya, saya akan menjadi orang seperti apa? Menghadapi tatapan tajam yang datang dari kakak perempuan murid Mo, Fang Han terus-menerus memutar ide di kepalanya. Harta karun sihir dikategorikan sebagai Faqi, Lingqi, Baoqi, Daoqi, dan Xianqi. Faqi adalah artefak yang telah menyerap sihir. Selama seorang ahli dari alam ilahi mampu menggunakan sihir, mereka akan dapat memperbaikinya. Adapun Lingqi, seseorang harus berlatih ke tingkat kelima dari alam ilahi dan menjadi ahli Tiancren sehingga mereka dapat menggunakan sihir untuk mengatur susunan besar. Hanya dengan menuliskan sejumlah besar sihir pada artefak, seseorang akan memperbaiki Lingqi. Satu Lingqi memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu adalah impian banyak praktisi Mortal Realm untuk mendapatkan tubuh yang melindungi artefak Lingqi. Seperti pedang angin roh, dari sekarang, setelah mengikat darah, seseorang dapat memerintahkannya dengan pikiran mereka, terbang ke sana kemari dan memenggal kepala musuh. Itu
Aku tidak akan menghabiskan energi mereka, dan akan mencegah mereka tenggelam dalam air dan terbakar dalam api. Dengan satu, seseorang bisa menghadapi pasukan tanpa rasa takut. Pedang terbang Linky ini, jika mendarat di kerajaan sekuler, itu bisa memenangkan satu negara, dan posisi markis, memungkinkan generasi mendatang untuk dengan santai menikmati kekayaan sepuasnya. Faktanya, jika Pangeran Bao bisa mendapatkan Linky dan kemudian kembali ke Kekaisaran Dade, dia akan mampu menggoyahkan garis suksesi, dan menjadi putra mahkota. Linky tak ternilai harganya di luar imajinasi. Bahkan di antara ratusan ribu murid sekolah Yuhua, hanya beberapa murid pelataran dalam yang dapat memilikinya. Adapun murid pelataran luar, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki Linky, paling-paling, mereka akan memiliki Faki biasa. Saat ini, Fang Han telah mendapatkan Linky, pedang angin roh. Merupakan fakta bahwa dia tidak dapat mengeluarkannya, bahkan jika dia mengeluarkannya, dia tidak ingin mengembalikannya begitu saja kepada orang lain. Kakak murid senior Mo, gambaran besar saat ini adalah pergi keluar dan melenyapkan iblis dan melindungi orang lain, pergi ke negara bulan biru gurun Hanhai dan menyelamatkan banyak orang biasa. Gambar besar ini, saya tahu. Namun, ketika ibu negara dari puncak petir ungu menganugerahkan Linky ini kepada saya, dia mengatakan kepada saya bahwa itu hanya bisa membela dan memblokir pedang terbang, dan meminta saya melakukan sesuatu untuknya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menggunakannya, jadi untuk pedang terbang yang disegel saudara murid, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau besok, saya kembali ke puncak petir ungu dan meminta ibu negara untuk mengeluarkan pedang angin roh yang disegel dari Linky ini. Kemudian, saya akan mengembalikannya ke saudara murid. Ide Fang Han adalah untuk mendorong semuanya ke Fang Qingsue dan melewati rintangan pertama ini sehingga dia bisa kembali dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Hai, Fang Qingsue benar-benar menganugerahkan Linky padamu. Dia ingin kau melakukan sesuatu untuknya menggantikannya. Setelah mendengar alasan Fang Han yang tidak masuk akal, mata kakak perempuan murid Mo berkilat, seolah dia telah menebak apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, dia menjawab, jadi berakhir seperti ini. Malam ini, kita semua harus bersiap untuk ekspedisi besok ke Gurun Hanhai. Murid pelataran dalam yang telah mengirimkan pedang tampak mengerikan, buru-buru berteriak, murid kakak perempuan Mo, pedang angin roh, saya. Kamu tidak bisa membiarkan dia mengambilnya. Sambil memelototi Fang Han, saya punya ide. Kakak perempuan murid senior Mo sekali lagi melambaikan tangannya. Masalah ini sudah berakhir, aku mengucapkan selamat tinggal, Fang Han telah memberikan janjinya. Beralih ke Pangeran Bao, hari ini kita bertukar pukulan, dan aku telah merasakan kekuatanmu. Aku akan memberitahumu apa yang disebut penyesalan, kata Pangeran Bao dengan dingin. Kenapa repot-repot? Seperti yang dikatakan kakak perempuan murid Mo barusan, gambaran besarnya adalah yang paling penting. Saya adalah seseorang yang melihat gambaran besar. Baiklah, aku harus kembali ke puncak petir ungu dan bersiap-siap untuk perjalanan besok ke Gurun Hanhai. Fang Han tertawa, berbalik, dan pergi. Dia sendirian tiba di luar kota. Mengambil Spirit Tamer tablet, dia mengirim pesan, Cranberry, untuk datang, dan setelah beberapa saat, dia mendarat di depannya. Fang Han, kamu telah menjadi murid pengadilan luar selama 20 hari, kenapa kamu tidak pernah memanggilku selama waktu itu? Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Tanya Cranberry, tampaknya tidak puas. Beberapa hari ini, saya dipukuli oleh seseorang. Setelah latihan keras, saya kembali dan memukuli mereka. Fang Han memberitahu Cranberry tentang hal-hal yang terjadi antara dia dan Pangeran Bao. Karena Cranberry memiliki kedewasaan seorang gadis berusia 8-9 tahun, setelah mendengar tentang cerita yang menarik, dia tidak lagi merasa tidak puas. Sebenarnya, cerita tentang apa yang terjadi dengan Pangeran Bao membuatnya senang. Terakhir kali saya meninggalkan gunung, saya menabrak elang laut bersayap emas yang 2 kali ukuran saya. Aku hampir dimakan olehnya. Sepertinya saya harus bekerja keras dan berlatih lalu pergi dan membalas dendam. Kamu juga bisa berkultivasi. Fang Han berdiri di belakang Cranberry saat mereka terbang di langit. Tentu saja, tubuhku jauh lebih kuat darimu. Tinju panjang umur tenang, dari sekolah Yuhua didasarkan pada gerakan kami bangau.
Saat ini saya sedang berlatih dalam teknik spiritual utama yang diajarkan Fang Qingsui kepada saya. Apa? Kamu tahu, teknik spiritual utama yang hanya bisa dipelajari oleh murid pelataran dalam. Fang Han tidak akan pernah membayangkan bahwa Grand Fairy akan mengetahui teknik ini. Pelatihan ke tingkat ke-8 dari alam fana, keberanian dewa, menghasilkan tubuh mendapatkan lapisan membran, membuat daging seseorang lebih kuat dan lebih keras. Pada dasarnya, itu akan menyebabkan seseorang mencapai batas dagingnya. Untuk maju lagi, seseorang harus menumbuhkan semangat. Untuk menumbuhkan semangat seseorang membutuhkan banyak teknik. Pada dasarnya, jika Fang Han tidak dapat memperoleh teknik ini, tidak peduli seberapa keras dia berlatih, paling-paling, dia hanya akan bisa menyingkat dagingnya sedikit lagi, tidak pernah memasuki tingkat ke-9, ahli spiritual. Dia tidak akan memiliki cara untuk membuka pikirannya. Seseorang perlu sekarang, setelah memasuki alam ke-9, seseorang akan mengalami hambatan lain. Untuk bisa melihat kekuatan roh musuh dan memasuki Godly Transformation level 10 membutuhkan kemampuan yang lebih. Rumor mengatakan bahwa ketika seseorang menerobos ke tingkat ke-10, seseorang akan dapat melupakan hal-hal yang mereka inginkan, dan mengingat hal-hal yang mereka inginkan pada intinya. Level-level ini sepenuhnya didasarkan pada pelatihan jiwa seseorang untuk membuka potensi pikiran. Semua dasar-dasarnya berasal dari teknik pelatihan spiritual. Awalnya, Fang Han berpikir bahwa dia harus menjadi murid pelataran dalam untuk mempelajarinya. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mempelajarinya dari Grand Fairy. Peri Bangau, teknik spiritual utama itu, dapatkah Anda mengajarkannya kepada saya? Tanya Fang Han. Tentu saja, tetapi kamu tidak bisa memberitahu orang lain, oh. Kalau tidak, saya sedikit takut sekolah Yuhua akan mengubah saya menjadi daging bangau, kata Peri Bangau dengan lembut. Manfaat ini, hanya orang bodoh yang akan memberitahu orang lain, Fang Han dengan kuat menganggukkan kepalanya. Purple Lightning Peak tepat di depan mata mereka. Fang Han turun dari punggung Grand Fairy dan mendarat di tanah dan melihat Fang Qiang berdiri di depan kediamannya. Fang Han, bagaimana kabarmu? Anda akhirnya muncul lagi. Saya mendengar Anda menjadi murid pelataran luar. Jadi itu Mas Fang Qiang. Nona Qiang, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan kembali ke puncak petir ungu hari ini? Di mana ibu negara? Fang Han memiliki perasaan misterius terhadap Fang Qiang. Dia berpikir bahwa dia pasti bukan sesuatu yang sederhana seperti kepala pelayan. Saya melihat Grand Fairy terbang keluar, dan tahu bahwa Anda akan kembali. Anda bertanya tentang ibu negara, saya baru saja akan memberitahu Anda. Hari ini, ibu negara menerima pemberitahuan dari para tetua, dan telah pergi ke Gurun Hanhai. Sepertinya sesuatu yang besar terjadi pada negara bulan biru di Gurun Hanhai, kata Fang Qiang. Itu benar, saya mendengar bahwa murid pelataran luar juga harus pergi untuk mendapatkan pengalaman. Apakah Anda juga bersiap untuk pergi? Itu benar, aku kembali ke Purple Lightning Peak untuk bermalam. Besok, saya akan pergi dengan Grand Fairy, kata Fang Han. Jika itu penyebabnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika Anda berhasil mendapatkan tempat promosi murid batin selama perjalanan ini, itu pasti akan menjadi hal yang sangat baik. Klan Fang pasti akan menyingkirkan status pelayanmu dan membiarkanmu menjadi salah satu murid inti mereka. Ketika saatnya tiba, Klan Fang akan sedikit mengandalkanmu. Fang Qiang tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan pergi, saat Fang Han melihat ke punggungnya, berpikir. Sekolah Yuhua, murid dalam, Nei Xian Yuan, murid pelataran dalam Yang, pedang angin roh, baru saja diambil serta kakak perempuan murid Mo dan murid pelataran dalam lainnya semuanya bersama-sama. Kakak murid senior Mo, tidak mungkin murid pelataran luar bisa memiliki Lingki. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil pedang terbangku? Pedang ini adalah hidupku, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Saya menduga bahwa Lingkinya bukanlah harta ajaib dari sekolah Yuhua, tetapi Lingki sekolah iblis. Moki. Itu benar, itu adalah Moki. Saya mendengar desas-desus sebelumnya, Fang Qingsui dan Panglima tertinggi klan iblis Xiantian tampaknya telah melakukan kontak sebelumnya. Mungkin Panglima iblis mengiriminya sebuah Moki. Dia mengatur agar Fang Han masuk ke pelataran luar, dan sekarang telah memberinya Moki.
Sepertinya dia sedang melatih PAWN. Karena itu melibatkan klan iblis Siantian. Aku tidak bergerak hari ini, dan tidak mendapatkan pedang terbangmu kembali untukmu. Berbagai spekulasi melintas di mata kakak perempuan muridmu. Jadi seperti ini. Mendengarkan analisis kakak perempuan muridmu, itu pasti seperti yang kamu katakan. Bisakah kita menentukan apa yang Fang Qingsue ingin Fang Han lakukan? Seorang murid pelataran dalam bertanya, buru-buru setuju dengan kakak perempuan muridmu. Ini pasti melibatkan konflik antara murid sejati, dan dengan demikian kami saat ini tidak dapat ikut campur. Mata kakak perempuan muridmu menjadi tenang, tetapi dingin. Di sekolah Yuhua, untuk benar-benar menjadi bagian dari perebutan kekuasaan inti, seseorang harus menjadi murid sejati. Jika tidak, upaya kita hanyalah perjuangan yang tidak perlu. Juga, jika kita murid pelataran dalam ikut campur dalam konflik antara murid sejati, tidak ada hal baik yang akan keluar darinya. Lalu apakah itu berarti, pedang angin rohku akan diambil begitu saja dariku? Kata-kata murid pelataran dalam melepaskan sedikit niat membunuh yang padat. Saya akan memikirkan solusi untuk masalah ini. Ningki adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada kota berpenduduk 100.000 orang. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Kali ini, kami berencana untuk memenggal kepala Pangeran Merah Muda yang jahat itu, dan mulai berlatih formasi pedang terbang sejak lama. Kami harus memulihkan pedang angin roh Anda untuk menggunakan apa yang telah kami latih. Bagaimana kita bisa menyerah pada langkah terakhir? Oh, melihat sekeliling saat dia berbicara, matanya berangsur-angsur menjadi tenang, seolah-olah dia telah menemukan ide yang bagus. Tentu saja. Kali ini, jika kita bisa memenggal kepala Pangeran Merah Muda, kakak perempuan muridmu pasti akan memiliki pelet umur panjang Yin Yang yang dianugerahkan padanya. Setelah menggunakannya, dia akan menerobos kemacetan alam fana, dan memasuki alam ilahi, menjadi murid sejati, kata seorang murid pelataran dalam dengan semangat tinggi. Itu betul. Meskipun saya telah berlatih ke tingkat transformasi dewa dari alam fana, semangat saya masih belum mencapai tingkat mampu melupakan apa yang ingin saya lupakan, dan masih jauh dari tingkat yang dibutuhkan untuk menerobos. Jika saya dapat menerima pelet umur panjang Yin Yang, maka saya dapat menebus defisit ini. Daging saya naik ke tingkat lain, dan roh saya berkembang melewati batas, membuka gerbang ilahi, dan memungkinkan saya untuk memasuki yang ilahi. Dunia, katamu dengan cara yang bermartabat. Adapun soal pedang angin roh Anda, saya pasti akan mengambilnya kembali dari Fang Han, sambil juga mengambil mokinya. Moki yang dia pegang pasti sangat berharga. Jika itu jatuh ke tangan kita, maka kemampuan kita untuk memenggal Pangeran Merah Muda akan sangat meningkat. Mulai hari ini, latih saja ke kondisi fisik dan mental puncak Anda. Aku akan pergi ke suatu tempat dulu. Kakak murid seniormu, kemana kamu akan pergi? Puncak Api Giok. Konflik antara Fang Qingsue dari Purple Lightning Peak dan Jin Sitai dari Jade Fire Peak bukanlah masalah kecil. Kali ini, saya akan pergi ke Jade Fire Peak untuk mengobrol tentang beberapa gangguan, sambil juga meminjam beberapa burung bangau agar kami dapat dengan cepat mencapai Gurun Hanhai. Meskipun kami memiliki beberapa faki, mereka tidak secepat bangau. Mo berdiri. Murid pelataran luar dan murid pelataran dalam tidak diizinkan untuk membiarkan dan memelihara binatang roh. Hanya murid sejati, setelah dianugerahkan dengan puncak gunung, yang mampu membiarkan dan membesarkan binatang buas, serta melatih murid, memulai sekte mereka sendiri di dalam sekolah. Mampu melatih murid dan membangkitkan binatang roh memberi mereka kekuatan di luar kepercayaan, seperti pangeran dari berbagai negara. Hanya dengan menjadi murid sejati, seseorang benar-benar menjadi murid sekolah Yuhua, menjadi mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tingkat yang lebih tinggi. Sebuah lingki terlalu berharga, kakak perempuan muridmu dan kelompoknya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ada juga masalah, gambar mata air naga kuning tersembunyi, yang ada di tubuhku. Sekarang rahasianya sedikit bocor, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya meninggalkan sekolah Yuhua? Tidak, saya perlu berlatih ke alam ilahi. Sementara meninggalkan sekolah Yuhua tidak apa-apa, jika saya pergi sekarang,
apakah saya dapat menanggung upaya pembunuhan orang-orang yang mengejar saya? Di luar Gunung Yuhua, di antara bentangan panjang Bukit Tandus, di lembah tersembunyi, Fang Han memegang gambar mata air naga kuning tersembunyi, melihatnya berulang kali. Saat ini, dia tidak berada di puncak petir ungu. Sebelumnya, dia menyuruh Grand Ferry menerbangkannya, terbang beberapa ribu li dari sekolah Yuhua sebelum mendarat di Bukit Tandus yang tidak diketahui. Adapun Peri Bangau, dia, bungkam, hanya mengatakan beberapa rahasia, teknik spiritual utama, dan beberapa latihan sebelum terbang menjauh. Saat ini adalah waktu bagi Fang Han untuk menganalisis dan merenungkan gambar mata air naga kuning tersembunyi. Gambar legendaris Kaisar Musim Semi Kuning yang saat ini berada di tubuh Fang Han dapat dianggap sebagai kentang panas. Itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dibuang, tetapi menyimpannya sekarang sangat berbahaya. Sebenarnya, pada gambar ini, di tengah sungai mata air kuning yang tenang, selain Skywolf Seven Evil Spirits Smoke, yang telah disegel terakhir kali, sebuah pedang terbang muncul. Pedang terbang ini tidak memiliki pegangan, dan merupakan potongan besi dan kristal es. Di atasnya, orang bisa melihat banyak potongan dari apa yang tampaknya menjadi simbol, tetapi sebenarnya strip demi strip angin. Angin ini membentuk berbagai simbol yang dirangkai menjadi sebuah karangan, dan akhirnya menjadi laring. Angin bertiup, seperti bagaimana matahari terbit dan terbenam, tidak pernah berakhir. Setelah mempelajari dunia, Fang Han telah belajar sedikit tentang harta sihir. Simbol angin di atas pedang angin roh, ini adalah sihir, membentuk susunan. Itu benar-benar hanya fakta bahwa sihir diringkas menjadi susunan yang begitu besar yang menyebabkan pedang ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Bagaimana saya bisa mengeluarkannya? Bahkan jika saya mengeluarkannya, karena sudah terikat darah, saya tidak dapat mengikat darah lagi kecuali saya menjadi ahli alam ilahi dan menggunakan sihir saya sendiri untuk membersihkan ikatan darah saat ini. Fang Han menyentuh gambar itu, tapi tetap saja, sepertinya, gambar mata air naga kuning tersembunyi, hanyalah gambar biasa. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengeluarkan pedang angin roh, dia tidak akan bisa mengikat darah kecuali dia memohon pada Fang Qingsui untuk menggunakan sihirnya untuk membersihkan ikatan darah. Tepat setelah dibuat, semua Faki dan Lingqi, setelah disempurnakan oleh api dan diilhami dengan sihir, semuanya sangat murni dan tanpa berpikir, hanya segumpal kekuatan murni. Siapapun yang meneteskan darah mereka di atasnya akan dapat mengontrol kekuatannya. Sebaiknya berlatihlah dalam teknik spiritual utama, terlebih dahulu. Setelah berpikir selama setengah hari, Fang Han memutuskan untuk melatih teknik spiritual utama yang telah diberitahukan kepadanya oleh Grand Ferry. Dia duduk bersila, satu tangan menekan gerbang surgawi di atas kepalanya untuk menyesuaikan semangatnya. Roh seseorang semuanya terkandung di gerbang surgawi kepala. Putra menginginkan keabadian dengan mengolah gerbang surgawi. Perlahan, dia mengembangkan semangatnya sesuai dengan teknik spiritual utama. Pertama, dia membayangkan gerbang surgawi, pikirannya menjadi kehampaan yang gelap. Pemikiran seperti ini mengungkapkan pemahaman seseorang tentang kegelapan dalam pikirannya. Setelah itu, dia membayangkan darah, tulang, organ, dan otot tubuhnya berubah menjadi putih, seputih bulu burung bangau. Ki dasar dan ki halus perlahan naik, mencapai bagian dalam gerbang surgawi. Ini mewakili penggunaan ki halus tubuh untuk membubarkan kegelapan pikiran, dan menjadi sadar diri. Makna dari imajinasi itu sangat dalam. Dalam imajinasinya sendiri, Fang Han dengan jelas merasakan tubuhnya sendiri, seolah-olah dia mengosongkannya selangkah demi selangkah. Ki, darah, dan roh tubuhnya diselimuti kecerahan, menerangi pikirannya. Tubuhnya menjadi seperti kehampaan. Menumbuhkan semangat seseorang dan melatih potensi pikiran seseorang untuk sihir ilahi membutuhkan banyak dukungan fisik. Dia akhirnya mengerti konsep ini. Untungnya, tubuhnya berkali-kali lebih kuat daripada praktisi tingkat keberanian dewa biasa. Terutama karena kekuatan Nine Aperture Golden Pellet di sumsum tulangnya, ki halusnya bahkan lebih kuat. Perlahan-lahan, kekosongan gelap di gerbang surgawi-nya diterangi oleh ki putih murni. Perlahan-lahan, kegelapan itu bubar. Dari dalam kegelapan,
Fang Han samar-samar bisa melihat pintu batu yang sederhana, berat, tampak bulat namun tampak persegi. Pembuluh darah di pintu besar itu kaya dan halus, satu demi satu, mirip dengan pembuluh darah di otak. Seluruh benda yang tampak seperti otak ini sebenarnya adalah gerbang surgawi. Ini adalah gerbang surgawi. Menerobos gerbang surgawi ini, aku bisa mencapai alam ilahi. Fang Han berpikir dalam hatinya, melakukan yang terbaik untuk menggunakan ki dan darahnya yang halus seperti cahaya terang dan menerangi gerbang surgawi di benaknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia bersinar, kabut gelap di gerbang surgawi, pikirannya hanya meningkat. Bahkan gerbang surgawi tidak bisa lagi terlihat dengan jelas, apalagi rahasia yang tersembunyi di benaknya. Akhirnya, merasa bahwa ki halus tubuhnya telah habis, dia merasa ingin tidur. Dengan tergesa-gesa, Fang Han menenangkan dirinya, terus-menerus berpikir untuk membersihkan segala sesuatu di dalam pikirannya. Sangat lemah. Tak heran mengapa mereka yang mabuk cinta semakin hari semakin kurus. Konsumsi spiritual jauh lebih kuat daripada konsumsi fisik. Setelah berkultivasi berdasarkan teknik spiritual utama, Fang Han merasa seolah-olah semangatnya layu. Baru setelah beristirahat sejenak dia merasa pulih. Namun, setelah pulih, dia merasa seolah-olah telinganya jernih dan matanya cerah. Pikirannya jauh lebih gesit dari sebelumnya, seolah-olah dia bisa membayangkan otak di benaknya. Mari kita meneteskan setetes darah dan mencobanya. Karena tempat ini hanyalah hutan belantara yang tandus, tidak perlu takut akan efek aneh dari mengikat gambar itu. Sementara mengolah teknik spiritual utama, telah menghasilkan beberapa hasil, Fang Han masih jauh dari memasuki tingkat ahli spiritual. Namun, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih besar terhadap roh dan daging seseorang. Hai! Dia menggigit salah satu jarinya, dan segera darah mengalir keluar, menetes ke gambar mata air naga kuning tersembunyi. Hal aneh terjadi. Gambar ini, seperti kapas, menyerap darah Fang Han, tetes demi tetes. Fang Han dapat dengan jelas melihat bahwa di tengah sungai mata air kuning di gambar itu, ombak kecil mulai bergolak. Pada saat yang sama, jiwanya tampaknya merasa seolah-olah daging dan darahnya telah terikat dengan gambar itu. Tiba-tiba, Fang Han merasakan untaian arwahnya jatuh ke dalam sungai mata air kuning di gambar itu, sepenuhnya dikelilingi oleh ombak kuning kecoklatan. Rohnya berenang di sungai, tiba-tiba melihat pedang angin roh di sungai. Jadi, menggunakan rohnya, Fang Han meraih pedang. Dengan sekejap, pedang angin roh benar-benar keluar dari dalam sungai mata air kuning pada gambar, jatuh ke tangan Fang Han, membelah telapak tangan Fang Han, dan berlumuran darah. Segera, Fang Han merasakan hubungan antara daging dan darah lagi, perasaan itu berpindah ke hatinya. Pedang angin roh, ini telah terikat darah olehku. Tidak mungkin, itu sudah terikat pada orang lain. Itu akan membutuhkan seorang ahli dari alam ilahi untuk membersihkan ikatan darah. Mungkinkah gambar mata air naga kuning tersembunyi ini, selain menyegel harta sihir orang lain, juga memiliki efek membersihkan ikatan darah orang lain? Jika sudah seperti ini, maka saya telah menjadi kaya. Fang Han berpikir dalam hatinya, semangatnya bergerak, voila. Arai, Spirit Wind Sword, berputar. Dengan ledakan, ia terbang di sekitar, dikelilingi oleh pedang Ki, dengan rapi membelah pohon tebal yang berjarak 1000 langkah dari Fang Han. Di dalam hatinya, Fang Han merasa ekstasi.